Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang malaria. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang dapat ditandai dengan demam, hepatosplenomegali, dan anemia. Penyakit ini secara alami ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Spesies Plasmodium pada manusia adalah Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium oval, Plasmodium malaria, dan Plasmodium knowlesi. Tanda dan gejala dari malaria yaitu menggigil, demam, sakit kepala, berkeringat banyak, sakit persendian dan otot, mual, muntah, sakit perut, diare, badan lemas, dan hilang nafsu makan. Pencegahan malaria ada tiga. Pertama, kebiasaan tidak memakai masker. Yang kedua, tidak memakai obat. Dan yang ketiga, tetap dibawa pada Plasmodium falciparum. Pengobatannya yaitu menggunakan ACT dikombinasikan dengan primaquine, yaitu dehydroartemisin dikombinasikan dengan piperaquine yang digunakan 3 hari. Dilanjutkan dengan penggunaan primaquine selama 1 hari atau penggunaan pada hari pertama. Lalu dosis yang digunakan berapa? Dosis yang digunakan adalah pada Plasmodium vivax. Pengobatan pada Plasmodium vivax adalah sama dengan Plasmodium falciparum, yaitu menggunakan kombinasi antara ACT dengan primaquine. Yang berbeda adalah dosis yang digunakan pada primaquine, yaitu hari pertama hingga 14 hari. Untuk pengobatan lini kedua, pada Plasmodium falciparum yaitu menggunakan kina dikombinasikan dengan antibiotik. Antibiotik yang digunakan adalah golongan tetrasiklin yaitu dosisiklin. Digunakan pada 7 hari, kemudian dilanjutkan kombinasi yaitu primaquine selama penggunaan pada hari pertama. Pengobatan lini kedua untuk Plasmodium vivax yaitu menggunakan kombinasi antara obat kina dengan primaquine. Kina digunakan pada 7 hari dan primaquine digunakan pada hari pertama hingga 14 hari. Dosis yang digunakan untuk kina adalah 10 mg per kilogram berat badan. Hamil diberikan DHP selama 3 hari. Dapat diberikan kapsul doksisiklin 1 kali 100 mg per hari. Obat doksisiklin diminum 1 hari sebelum bepergian, selama tinggal di daerah resiko sampai dengan 4 minggu setelah keluar dari daerah tersebut. Beberapa kontraindikasi untuk obat-obat malaria. Yang pertama, klorokin harus digunakan berhati-hati pada pasien dengan penyakit hati, pasien dengan penyakit pada saluran pencernaan yang berat, gangguan neurologi, dan penyakit hati. Yang kedua yaitu quinine. Obat ini dikontraindikasikan pada kasus dengan tinnitus dan neuritis opticus. Pemberian pada pasien dengan fibrilasi atrial juga harus berhati-hati. Yang ketiga yaitu pirimetamin. Obat ini tidak boleh diberikan pada pasien yang hipersensitif terhadap sulfa, bayi di bawah 2 bulan, pasien gagal ginjal kronik, dan juga ibu hamil. Yang keempat yaitu primaquine. Obat ini tidak boleh digunakan pada pasien dengan gangguan sistem berat dan tidak boleh digunakan bersamaan dengan obat-obat seperti quinine, mefloquine, dan obat-obat yang lain yang dapat menekan sumsum tulang. Ada beberapa efek samping dari penggunaan obat anti malaria ini, yaitu sakit kepala, pusing, diare, mual, muntah, sakit perut, telinga berdenging, pendengaran berkurang, dan penglihatan buram. Yang pertama itu adalah poin A. A itu adalah awas dan perhatikan, yaitu faktor risiko, cara penularan, cara pencegahan, masa inkubasi, gejala, dan tanda. Yang kedua yaitu poin B. Biasakan untuk hindari gigitan nyamuk selama di daerah endemis dengan menggunakan kelambu saat tidur, tidak keluar malam. Jika terpaksa keluar malam, maka gunakan baju yang panjang dan terang. Pakai lotion anti nyamuk. 3. Ada poin C. Cek darah segera ke tenaga kesehatan jika ada gejala demam selama di sana sampai 1 bulan setelah kembali dari daerah endemis, dan sampaikan riwayat perjalanan. Lalu yang terakhir adalah poin D, diobati dengan standar kasus positif malaria yang telah terkonfirmasi laboratorium, yaitu dengan mikroskop atau